di kesempatan ini kita akan lanjutkan. Kalau di waktu yang lalu saya menyampaikan hal-hal yang dasar, ya, sebagai pengantar untuk kita bisa lebih lagi menggali setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Yang pertama yang saya mau katakan adalah yang saya tekankan di sini, kita butuh hikmat dari Tuhan, ya. Kita butuh sekali hikmat dari Tuhan supaya kita mengerti setiap firman Tuhan yang tertulis, ya. Karena firman Tuhan yang tertulis itu ada rahasia-rahasia di balik setiap ayat demi ayat firman Tuhan yang kita baca di Alkitab. Makanya kalau kita baca Alkitab perlu dipandu, perlu dibimbing oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus membimbing, maka kita akan mendapatkan penyingkapan demi penyingkapan, ya. Sehingga pengertian demi pengertian yang kita dapatkan itu membuat kita semakin teguh kuat mengerjakannya, ya. Sekalipun mungkin menurut pikiran sebagian orang tidak demikian, tetapi karena kita secara pribadi sudah mendapatkannya, yang sering kita sebut dengan rema, maka kita akan lebih peduli kepada Tuhan, lebih peduli kepada apa yang dikatakan Tuhan secara pribadi atau yang kita sebut dengan rema. Ya, sebagian orang dulunya mungkin tidak begitu menggebu-gebu, ya, atau mungkin yang jauh dari Tuhan, tetapi ketika mereka mendapatkan rema dari Tuhan, ya, ketika membaca firman Tuhan atau orang yang belum bertobat mungkin kali pertama dia melihat dan takjub, cengang terhadap apa yang diperbuat oleh Tuhan, maka secepat mungkin kita melihat dia mudah bergerak. Nah, gerakan ini bukan gerakan karena perubahan, karena kecerdasan kepintaran, tetapi karena memang gerakan daripada Roh Kudus, ya, gerakan daripada Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, kita yang sudah lahir baru, kita yang sudah melayani Tuhan, kita jangan berhenti untuk terus mencari tahu apa yang Allah mau katakan, ya, karena Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus kepada semua orang percaya, supaya setiap orang percaya dibimbing, dituntun untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kebenaran demi kebenaran itu yang harus kita mengerti, kita ketahui, dan kita kerjakan. Ya, mengetahui sesuatu belum tentu membuat kita bergerak atas apa yang kita ketahui, ya. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu dari pengetahuan itu membuat kita bergerak, kita harus sepakat semata mengerti bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu, ya. Nah, di dalam kesempatan ini, ya, saya mau melanjutkan sedikit sebelum kepada tema yang mau saya sampaikan hari ini. Jangan lupa seperti yang saya katakan di kesempatan yang lalu, ya, pribadi-pribadi yang ada di alam roh adalah pertama Sang Pencipta, yaitu Tuhan, Elohim, Yahweh atau Adonai, gitu, ya. Itu Tuhan Pencipta, ya. Yang kedua adalah malaikat, ya. Yang kedua adalah malaikat kudus, ya kan. Yang ketiga adalah malaikat yang berdosa atau malaikat yang jatuh, yaitu iblis. Iblis membawa 2/3 dari malaikat-malaikat yang jatuh tersebut. Lalu kemudian kita beri nama pemimpin atau penghulu malaikat itu namanya iblis atau Lucifer, ya. Lalu sepertiga malaikat-malaikat yang lain adalah roh-roh jahat, ya, gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga yang dicipta adalah manusia. Jadi malaikat kudus, malaikat yang jatuh yaitu iblis dan roh-roh jahat. Lalu yang ketiga adalah manusia. Kenapa saya tekankan bahwa manusia ada di alam roh ini atau di alam supranatural ini? Karena kita memiliki bagian dari diri kita yang memang, ya, yang memang itu adalah roh adanya. Makanya di
1 Tesalonika 5:23 dikatakan bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh, ya. Nah, dalam hal ini itu sebabnya saya tulis di sini ada manusia di alam roh ini yang hitam ini, ya. Ada manusia. Nah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan sebentar tentang malaikat dan malaikat yang jatuh, ya. Sebelum masuk kita nanti terakhir di bagian kita sendiri manusia. Nah, saya lanjutkan ya. Pada mulanya ini secara singkat saja, saudara bisa sambil baca ya, tapi saya jelaskan aja secara singkat. Ya, pada mulanya kita sama-sama tahu bahwa malaikat itu malaikat yang luar biasa ya, malaikat itu hebat. Tetapi karena kehebatannya, maka malaikat yang kemudian kita beri namanya iblis ya atau Lucifer sombong karena dia lebih hebat dari malaikat-malaikat yang lain. Sehingga kesempatan itu membuat dia berontak ya. Kalau ayatnya nanti kita baca dari Yesaya 14 dan Yeskiel 28. Di Yesaya 14 nanti baca saja, mungkin waktunya lebih tepat nanti kalau kita sudah baca ayatnya. Di sana digambarkan tentang sang fajar, ya bintang timur, ya. Nah, sang fajar cahaya. Makanya kalau ada orang berkata mungkin, tapi Pak kami tidak melihat ada kata Lucifer di dalam Alkitab. Betul. Tapi kalau kita lihat di Alkitab terjemahan daripada bahasa Yunani, sebenarnya yang memberontak ini adalah Luciferius, ya Luciferus namanya ya. Nah, lux itu kan cahaya, makanya ada lux, mewah gitu ya. Jadi itu gambaran daripada malaikat yang satu ini, malaikat yang memberontak ini. Lalu digambarkan di Yesaya 14 itu dia hendak menyamai dirinya dengan Allah. Ya, dia mau masuk, dia mau naik ke lembah tempat pertemuan itu ya, bukit pertemuan gitu ya. Nah, kira-kira di ayat itu nanti bisa kita gali lagi, tapi intinya di slide ini saya mau jelaskan dia hendak menyamai dirinya dengan Allah. Nah, beberapa tafsir ya yang pernah saya baca, katakanlah misalnya dari sisi kenapa iblis ini memberontak ya, kenapa malaikat ini memberontak, belum jadi iblis ya, kenapa malaikat ini memberontak, karena di dalam sidang Allah mereka sudah mendengar ada keputusan daripada Bapa, daripada Allah di sidang Allah, bahwa Allah akan menciptakan manusia ya, menciptakan manusia itu seperti yang kita baca di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26, 27 dan kemudian 28 beranak cucu ya. Nah, di sana dikatakan bahwa manusia itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ketika iblis mendengar ini, ketika Lucifer mendengar ini, ya, ketika Lucifer mendengar ini, maka dia cemburu. Karena di dalam rencananya sudah ada niat awal untuk menyamai diri dengan Tuhan. Lalu mendengar kemudian lagi di sidang Allah bahwa Allah punya rencana untuk menciptakan manusia, maka dia cemburu dan ingin mengkudeta Tuhan. Kira-kira saya nggak lama-lama di sini ya, tapi intinya supaya kita dapat maksudnya di sini. Apa maksudnya? Berhati-hati dengan kesombongan. Kira-kira itu poin saya ya. Sehingga ketika kemudian Allah mengetahui rencananya rencana dari si Lucifer untuk mengkudeta, maka dia diusir, dibuang dari surga ke mana? Ke bumi. Alkitab mengatakan ke bumi. Ini adalah dosa pemberontakan. Dan sepertiga pengikut-pengikutnya yang lain. Oke, sampai di situ ya. Lalu kemudian ketika manusia sudah ada, yaitu Adam dan Hawa, maka Lucifer yang sudah menjadi iblis ya, itu benci sekali dengan ciptaan ini. Itu sebabnya dia ingin supaya manusia ini juga jatuh. Ya, seperti kita ketahui ya, itu juga
sering terjadi ya, ketika seseorang jatuh, dia ingin juga orang lain jatuh. Ya, Lucifer membuat sepertiga malaikat lain yang akan menjadi roh-roh jahat jatuh, gitu ya. Dan dia juga ingin menjatuhkan manusia. Nah, kemudian terjadilah kejatuhan manusia. Nanti kita baca di Kejadian 3 itu ya, maka terjadilah kejatuhan manusia. Lalu ketika manusia jatuh dalam dosa, maka iblis sudah memiliki kuasa itu, ya, sudah memiliki kuasa, sudah merebut kuasa itu dari manusia. Karena kuasa diberikan Allah kepada manusia, dicipta segambar dan serupa dengan Allah, berkuasa atas atas ciptaan Allah yang lain, itu ya. Sehingga dia ambil kuasa itu, maka kita sama-sama lihat di ayat demi ayat, terutama di perjanjian baru, kita melihat Allah sendiri berfirman, ayat demi ayat firman Tuhan juga menuliskan bahwa penguasa dunia ini adalah iblis dan roh-roh jahat. Sampai di sini saya kira paham ya. Jadi sampai hari ini ya, iblis adalah penguasa dunia ya, dan dia masih berkuasa atas bumi ini. Tetapi kabar baiknya adalah semua itu cuma tipu daya ya, cuma tipu daya. Untuk apa? Untuk tetap menjatuhkan manusia tersebut. Nah, 2000 tahun yang lalu ya, 2000 tahun yang lalu, maka Allah yang berinkarnasi ya, berubah menjadi manusia atau sering disebut dengan teofani, maka dia melakukan tugas agung itu, yaitu untuk memberikan solusi bagi manusia berdosa untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Bapa, sehingga setiap orang yang mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, dan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya di dalam hatinya, maka mereka beroleh rohnya Allah. Gitu ya. Digenapilah Yehezkiel 36 ayat 26 dan ayat 27. Ya. Jadi sejak manusia sudah menerima roh itu, ya, ditandai itu kemudian secara massal ketika 120 orang berkumpul berdoa menantikan ya waktu-waktu yang dijanjikan di dalam Yoel 2 itu, digenapilah di kisah para rasul 2, dan itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya ketika dia naik ke surga, dia katakan, kalian jangan pergi dulu kemana-mana, tapi kalian tunggu waktunya, ya, berdoa. Lalu murid-muridnya berdoa, dan terjadilah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saat itu secara massal. Maka terjadilah satu terobosan yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu Roh Kudus tinggal, bukan lagi hinggap, tapi tinggal di dalam roh manusia. Jadi kebenarannya adalah setiap orang yang sudah dilahirkan baru, umat perjanjian baru, dia memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam rohnya. Sampai di sini kita paham ya? Jadi itulah yang kembali membuat kita punya potensi untuk bisa mengerti, memahami perkara-perkara rohani. Karena sekian lamanya manusia ya kesulitan akses untuk mendekat, untuk berhubungan dengan Tuhan. Seperti yang kita ketahui, kita pelajari di dalam pemuritan, dan juga kita mengajar di setiap IBC yang kita lakukan, soal ilustrasi di mana ada jurang pemisah, ya, di mana ada jurang pemisah. Di situ kita bisa lihat bahwa manusia berulang kali berjuang untuk mendekat kepada Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan, tetapi senantiasa gagal karena mereka berusaha dengan kekuatan mereka, dengan ilmu pengetahuan, dengan hartanya, dengan ibadah-ibadahnya, ya, dengan pengorbanan-pengorbanan sampai katakanlah mencabik-cabik dirinya, ya, ritual-ritual yang menyakitkan pun mereka rela untuk melakukan itu demi untuk mendekat, demi untuk berkoneksi kembali dengan Tuhan.
Tetapi semua cara itu ya adalah rencana atau cara yang gagal. Jadi agama demi agama, sesuatu yang baik dibangun oleh manusia pun tidak bisa membawa keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita bersyukur bahwa kita semua sudah dilahirkan baru. Nah, kemudian ya ini yang saya sampaikan tadi, saya langsung aja, iblis tidak berhenti ya.